Bab 508. Orang yang ditahan di kedalaman penjara. Penampilan luar saja tidak bisa menakuti orang. Masih butuh jurus andalan keluarga Jiang, 13 pedang langit. Winona Jiang belum pernah melihat cara melatih energi atau buku pedang, tetapi dia telah mengikuti Dimas Jiang sejak masih kecil, dan dia juga telah melihat Dimas Jiang berlatih pedang, dan diam-diam juga menghafal gerakan pedang. Sekarang, yang perlu dilakukan hanyalah mengikuti caranya dan belajar ilmu pedang, sehingga di saat kritis bisa menggertak orang. Apalagi waktunya tidak banyak. Paling-paling, hanya ada 2 hari yang tersisa. Dalam 2 hari harus sudah terlihat bagus penampilannya. Klutang berpikir sejenak, sekarang ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kingston Jiang. Winona Jiang bahkan tidak peduli pada nyawanya demi menyelamatkan Kingston Jiang, dia juga tidak bisa menyerah begitu saja. Dia mengangguk dengan tegas dan berkata, "Aku akan berusaha." "Ya, sebaiknya kamu memanggil orang kuat Aula Raja Surgawi dulu, aku khawatir nanti akan terlambat." "Baiklah." Winona Jiang pergi ke Jiangzhong dan berdiskusi dengan Klutang. Kingston Jiang dibawa ke wilayah barat. Wilayah barat terletak di sebelah barat negara Dacia. Wilayah barat memiliki wilayah yang luas dan ada banyak kota, juga ada banyak negara di perbatasan wilayah barat. Negara-negara ini juga sangat kuat. Dan yang menjaga wilayah barat adalah tentara Xiaoyao. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, wilayah barat telah damai, dan komandan tentara Westland, Raja Xiaoyao juga telah dikirim Jiangzhong. Wilayah barat, Kota Siling. Ini adalah kota utama wilayah barat dan juga merupakan kota kuno yang sudah berusia ribuan tahun. Ribuan tahun yang lalu, ini adalah ibu kota kuno dari sebuah dinasti. Kota Siling, pinggiran kota. Ada sebuah gunung di sini. Gunung ini disebut Gunung Siling. Ini adalah area terlarang di tempat ini. Tidak ada yang bisa mendekati Gunung Siling, karena ada tentara yang berjaga di sini sepanjang tahun. Orang yang tidak berhubungan tidak bisa mendekat sama sekali. Tempat ini adalah markas keluarga Xiaoyao. Gunung Siling, puncak gunung. Ada banyak villa di sini. Di sebuah villa, Fredo Xiaoyao sudah kembali. "Ayah, aku sudah membawa Kingston Jiang dan memasukkannya ke dalam penjara bawah tanah. Aku juga memberitahu Dimas Jiang dan memintanya untuk membawa Winona Jiang ke keluarga Jiang untuk mengakui kesalahannya dalam waktu 3 hari. Di sofa duduk seorang pria berusia 50-an. Dia mengenakan jas dan berpakaian seperti orang sukses, tampak seperti seorang pengusaha atau pebisnis, sama sekali tidak terlihat seperti seorang pejuang. Dia adalah kepala keluarga Xiaoyao saat ini, Diki Xiaoyao. Diki Xiaoyao mengangguk ringan dan berkata, Bagus, karena keluarga Jiang melakukan sesuatu yang mempermalukan keluarga Xiaoyao kita, maka pernikahan ini tidak dapat diterima, dan aku ingin memberitahu dunia bahwa keluarga Xiaoyao kita adalah keluarga kuat pertama negara Dacia. Apa itu 4 keluarga kuno, apa itu Partai Tianshan, apa itu Shaolin, apa itu Wudang, di mata keluarga Xiaoyao, itu bahkan bukan kentut." Fredo Xiaoyao duduk dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, setelah waktu ini, keluarga Xiaoyao kita akan menjadi terkenal di dunia. Pada pertemuan berikutnya, kita akan menjadi tetua baru, mendukung seorang raja baru untuk naik, menyatukan seluruh dunia, dan menjadi kaisar di dunia ini." Haha. Diki Xiaoyao tertawa keras, yang mengenalku hanyalah Fredo. "Omong-omong, ayah, sudah sampai tahap apa 10 pukulan teratas Xiaoyao? Apakah ayah sudah berhasil mempelajari pukulan terakhir?" Saat ke ibu kota, aku mendengar tentang kehebatan keluarga Jiang. Dimas Jiang sangat mungkin sudah memasuki tingkat 7 alam, dan 13 pedang langit juga bukan hanya punya nama saja. Jika benar-benar ribut, apakah ayah punya harapan bisa mengalahkan Dimas Jiang? Dan Fredo Xiaoyao berhenti dan melanjutkan, "Aku mendengar bahwa keluarga Jiang punya leluhur yang masih ada, bahkan ada lebih dari 1. Ayah Dimas Jiang, kakeknya, kemungkinan besar masih hidup, dan kekuatannya pasti tak terduga." Diki Xiaoyao sedikit melambaikan tangan dan berkata, "Jangan khawatir, keluarga Jiang punya leluhur, memangnya keluarga Xiaoyao tidak punya?"
Iya. Fredo Xiaoyao mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Diki Xiaoyao memerintahkan, undangan telah dibuat. Aku akan mengirim murid keluarga untuk melakukan perjalanan keliling negeri dan mengundang semua master kuno terkenal di dalam negeri. Aku, Diki Xiaoyao, akan mengumumkan kemunculan keluarga Xiaoyao kita. Wajahnya suram, dan dia berkata, sejak saat itu, mereka yang patuh akan berkembang dan mereka yang melawan akan binasa. Siap. Fredo Xiaoyao berdiri, mengangguk dan berkata, aku akan segera pergi. Dia berbalik dan pergi. Di atas gunung wilayah barat, ada sebuah penjara bawah tanah. Ini dibangun oleh keluarga Xiaoyao dan digunakan untuk memenjarakan orang di keluarga yang melakukan kejahatan. Pintu masuk ke penjara berada di bawah sebuah batu di puncak gunung. Setelah memasuki pintu masuk, ada jalan yang memanjang hingga ke kedalaman tanah, membentang ratusan meter, disitulah lokasi penjara bawah tanah berada. Pada saat ini, di penjara bawah tanah, Kingston Jiang dijebloskan ke dalam sel yang gelap dan lembab. Dia ditotok sehingga tidak bisa bergerak. Dia mencoba menembus totokan tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tetap tidak bisa. Brengsek. Pembuluh darah hijau menonjol di wajahnya, dia memaki dengan kencang. Pecah. Energi rasi bintang mendesak, energi ki yang kuat berkumpul bersama untuk mencapai titik totok tubuh yang disegel. Plak. Sepertinya ada suara ledakan di tubuh. Tubuh Kingston Jiang terlontar dari lantai. Dia terlontar setinggi beberapa meter, dan akhirnya jatuh ke lantai dengan keras. Hantaman ini membuat kepalanya pusing 7 keliling. Dan sudut mulutnya juga terlihat berdarah. Dampak paksaan menerobos totokan titik akupuntur menyebabkan energi darah berguling, tidak berhasil menekannya sehingga menyebabkan muntah darah. Lalu totok pada titik akupuntur pun terbuka. Menahan rasa sakit di tubuhnya, dia bangkit dari lantai dan melihat sekeliling. Ini adalah sebuah penjara bawah tanah yang suram, dikelilingi oleh gerbang besi. Ada lampu gelap di luar gerbang besi, di bawah cahaya lampu, dia hampir tidak bisa melihat sekeliling. Ada banyak sel di sekitar, dan di dalamnya ada orang lain yang ditahan. Dia mendatangi gerbang besi. Ternyata gerbang besi terkunci. Dia menarik kunci, mendesak kekuatan penuhnya dan menariknya. Krak. Suara kunci besi yang rusak bergema di ruang bawah tanah yang sunyi ini. Kingston Jiang bergegas keluar dengan cepat. Dia melihat lorong di kedua sisi. Setelah sedikit ragu, dia memilih untuk masuk lebih dalam. Dia tidak pergi dengan terburu-buru, karena dia tahu bahwa pasti ada banyak orang kuat di luar, dia tidak boleh terburu-buru keluar sekarang, jadi dia berjalan ke kedalaman penjara bawah tanah. Jalan bawah tanah berliku-liku dan membentang jauh ke bawah tanah. Kingston Jiang tidak tahu seberapa dalam itu. Namun, dia bisa melihat bahwa ini adalah sebuah gua batu bawah tanah, bukan buatan manusia, tetapi terbentuk secara alami. Jauh di bawah tanah, mungkin akan ada jalan keluar lain. Dia berjalan hampir sekitar setengah jam. Akhirnya sudah sampai akhir jalan. Tidak ada jalan lagi ke depan. Tidak ada jalan lagi. Dia sedikit mengernyit. Tidak ada cahaya di sini, sekelilingnya hanya ada kegelapan. Tapi dia adalah seorang pejuang, daya pandangnya jauh lebih baik daripada orang biasa. Meskipun sekelilingnya gelap gulita, dia masih bisa melihat secara samar. Tang tang tang. Saat dia melihat sekeliling dan mencoba mencari jalan, suara rantai ditarik tiba-tiba datang dari kegelapan. Siapa? Kingston Jiang bereaksi dan berbalik dengan cepat. Berbalik, sebuah wajah mendekat kepadanya. Ini sangat mengejutkannya, tubuhnya dengan cepat mundur beberapa langkah, menatap wajah di depannya, dan kemudian barulah dia bisa melihat dengan jelas. Ini adalah seorang pria dengan rantai diikat ke seluruh anggota tubuhnya. Rambutnya putih dan berjanggut, tubuhnya melayang di udara, dan sepasang matanya yang dalam dan cekung menatap Kingston Jiang. Siapa kamu? Kingston Jiang bertanya dengan suara dingin nan waspada. Orang yang melayang di udara mendarat dan berdiri di tanah dengan mantap. Begitu tubuhnya bergerak, langsung menggerakkan rantai besi di tubuhnya.
Terdengar sebuah suara serak malas, "Nak, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini, junior keluarga Xiao Yao?" Kingston Jiang mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa orang ini, tetapi bisa dikurung di sini sudah pasti musuh keluarga Xiao Yao. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Bagaimana mungkin aku adalah anggota keluarga Xiao Yao?" Dalam pandangannya, musuh dari musuh adalah teman. Orang ini ditahan di sini, dia pasti seorang pejuang juga. Jika mereka bisa bersatu, mungkin saja bisa keluar. Bersambung.